Karena kebanyakan orang nih sepertinya menduga bahwa kenapa ini tidak sampai di Desember 2024 karena memang anaknya sudah menang di Pilpres kali ini, di Pilpres tahun ini. Hai semuanya, thank you sudah mau nonton video ini. Gimana puasa kalian kali ini, hari ini ya? Pastinya semoga puasa kita selalu diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar lancar nanti sampai hari kemenangan tiba. Dan kali ini Reta mau bahas masalah yang lagi rame, yaitu terkait dengan bansos. Bagaimana? Kalian sudah mendengar atau sering banget berseliweran di warta berita bagaimana bansos ini katanya akan diberhentikan atau akan tidak diberikan lagi mulai per Desember 2024 ini. Jadi setelah Desember tidak akan ada bansos lagi ya. Katanya sih seperti itu ya dari beberapa berita yang beredar saat ini. Padahal di beberapa bulan terakhir bansos sangat-sangat gencar diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah. Bansos pun tidak hanya membuat perut kita kenyang, tidak hanya membuat hati kita senang, tapi ternyata nih bansos-bansos tersebut justru membuat harga kebutuhan pokok atau harga beras melambung tinggi gitu. Bagaimana? Kalian juga pasti sudah merasakan bagaimana beras ini tidak murah gitu ya, mahal gitu saat ini per kilonya aja. Nah, apalagi kita mendekati hari-hari untuk membayar zakat fitrah gitu, yang dulunya sepertinya sekarung bukan yang dulunya sepaket itu hanya 30 gitu, sekarang hampir 50.000 rupiah kalau di daerah rumah saya gitu. Tapi tidak hanya terkait masalah beras yang mahal, tapi juga ternyata di mana-mana tuh beras tuh kayak langka gitu. Maksudnya mungkin beras yang dengan kualitas baik gitu ya, di supermarket tuh langka banget. Tidak sebanyak kemarin-kemarin, tidak sebanyak dulu-dulu. Kalau beras yang kualitas rendah mungkin masih banyak beredar, tapi kan kita juga tidak mau gitu. Maksudnya kita lebih memilih untuk konsumsi kita adalah beras yang dengan kualitas yang baik. Tapi juga pastinya kita memperhatikan bahwa harga beras yang normal-normal aja gitu. Nggak yang sangat-sangat tinggi, nggak yang sangat-sangat melambung jauh dari yang kemarin-kemarin. Bahkan pemerintah juga sudah memberikan perhatian khusus gitu, mengalokasikan dana yang cukup besar juga untuk program perlindungan sosial ini, mencangkup dari berbagai bantuan sosial seperti BLT, bantuan pangan, PKH, dan juga BPNT. Bahkan totalnya ada sekitar 496 triliun rupiah, dan itu cukup besar sekali gitu. Bahkan jumlah tersebut justru lebih banyak 20% dari jumlah yang diambil dari APBN tahun sebelumnya. Jadi saat ini jumlahnya lebih besar ya dari tahun sebelumnya. Kita juga nggak tahu kenapa seperti itu. Yang penting gini, untuk masyarakat kalangan bawah ini cukup gitu. Kita sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma kenapa harus melambung tinggi harga beras tuh? Ya kasihan yang mungkin dari kalangan yang menengah ke atas gitu. Bagaimana kita harusnya juga sama-sama gitu, tapi ternyata malah efeknya dari bansos juga sedikit merugikan kita-kita yang ada di kalangan menengah ke atas. Apalagi terkait kemarin sempat langkanya beras, atau bahkan sampai saat ini tuh langka banget beras. Bukan langka banget ya, sempat masih langka gitu di beberapa supermarket atau di beberapa swalayan gitu. Banyak yang curiga, ada apa? Kenapa bansos dibagikan hanya sampai Juni 2024? Kan waktu itu bisa jadi ini adalah menjadi putaran kedua Pilpres. Dan apakah ini ada kaitannya dengan hasil dari Pilpres kemarin?
Tapi sekarang Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa bansos ini tidak bisa menjamin akan sampai di Desember 2024. Karena kebanyakan orang nih sepertinya menduga bahwa kenapa ini tidak sampai di Desember 2024, karena memang anaknya sudah menang di Pilpres kali ini, di Pilpres tahun ini. Padahal yang kita tahu bagaimana di Indonesia ini sedang banyak sekali bencana alam, dari mulai banjir, tanah longsor, bahkan gempa bumi gitu. Yang tentunya masyarakat ini masih membutuhkan bantuan-bantuan tersebut. Apalagi daya beli masyarakat ini juga belum stabil ya, karena itu tadi beberapa harga naik gitu ya. Terus beras juga, kebutuhan pokok masih sangat tinggi. Jadi menurut kalian, apakah bansos ini hanya merupakan suatu cara untuk mendulang suara di pemilu kemarin? Kita juga tidak tahu seperti apa kenyataannya. Ataukah ada memang kebutuhan-kebutuhan yang mendesak di lapangan yang belum terpenuhi? Jadi kita tunggu saja kabar terbaik yang nanti juga pasti akan beredar. Tentunya kita berharap dengan adanya hal-hal atau kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah ini bisa membuat kita semua merasa bahwa hidup itu tidak sesusah itu gitu. Kita merasa bahwa semuanya bisa diuntungkan. Jadi tidak hanya golongan-golongan yang diuntungkan, tapi kita semua rakyat Indonesia yang ingin ada keberbaikan, ada kebijakan yang adil dan merata. Oke, gitu aja. Bye-bye.